ini dia pertarungan di mana Grand Final sebelumnya di MWI akan bertanding di early fight. Let's go to the lane of Dawn from Paris. Ya, kita lihat ya untuk final kepagian. Yang padahal kalau di Paris berarti sekarang ada di sekitar jam 3 sore lebih tepat. Ya ini gue masih sore Be di sana. Oke. Anda ya? Huh? Mereka. Oh, Mereka aja. Kita di sini. Nggak usah jauh-jauh. Oke, tapi Rui dengan Baxia ya, dia memilih firmness dibandingkan dengan Trill yang seperti kita tahu ya, untuk beberapa jungler tank masih memiliki opsi untuk bermain dengan damage di early game. Apalagi untuk sekarang di patch yang udah sempat terjadi di minggu lalu, di mana kita melihat bagaimana perubahan dari tank jungle, farming speednya diturunin. Tapi harusnya untuk Baxia sih ya bakal tetap superior, karena dengan modal dari Molten Essence dia pasti bakal lebih mudah untuk mendapatkan farmnya. Oke, tapi ngelihat dari kondisi para pasukan dari tim Genji dan juga Vitality ya, Vitality ini agak cukup agresif, bahkan lihat dari posisi ke arah Little Wonder-nya itu nggak bakal dikasih nafas. Fumieko dia memberikan waktu yang cukup banyak, sedangkan Vivian akan coba membuat Arya mendapatkan kerugian dengan posisi seperti ini. Flicker mau tidak mau akan keluar nantinya, karena kalau tidak akan ada first blood. Rui berada di arah bottom lane, coba untuk menyelamatkan diri dari Vivian, berhasil. Karena di sini Vivian bukan dengan kolam, bukan dengan Revitalize Professor, tapi dengan Flicker. Jadi possibility untuk first blood di arah bottom lane tadi sebenarnya adanya di Arya aja. Ini kayaknya Flicker dengan tujuan untuk menghentikan Arya atau bahkan menghentikan Rui ya. Bisa jadi. Targetnya udah pasti bakal sulit banget. Wah, Burst damage. burst damage tadi yang sudah saya sampaikan sebelum kita menuju ke arah lane of Dawn itu sangat mengganggu dengan Kaguranya. Ini bukan hanya mengganggu, dan jangan lupakan Vivian dalam kondisi seperti ini. Dan jangan lupa kalau dia juga bisa di-take down Professor. Kalau ada Mystic Gas dan juga combo bersama dengan Baxia, dia bisa tumbang juga. Iya, ini harus respect ya dengan early damage yang dimiliki sama Genji juga. Jangan lupa mereka bawa Selena dan juga Gord. Tapi karena Gordnya mungkin dipaksa untuk recall, fightnya bakal jadi 4 lawan 3. Oh, Fumieko menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Mereka tidak mau tim fight lebih lanjut, tapi lebih baik untuk bisa mendapatkan final slice. Mencegah Rui instant kill langsung ada Harvest Spin. Berhasil mendapatkan first blood dari Rui. Meanwhile dari belakang Panda kali ini mencoba untuk mendapatkan point kill dari Fumieko. Sayangnya tidak ada jalan pulang lagi untuk Fumieko bisa selamat, karena Arya standby di dalam sungai. Pertukaran yang bisa gue bilang masih diuntungkan oleh Vitality. Oke, EXP tuker jungler dan bahkan Rui yang kali ini harus kehilangan dari Battle Retribution di area Turtle. Udah otomatis ya, seperti yang Ranger Mas bilang, bahwa keuntungannya ada di tangan dari Vitality. Mereka unggul sedikit saja, sekitar 500 kalau misalkan boleh digenapkan. Tapi dengan mendapatkan poin dari assist inilah yang mungkin membuat Panda sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Chell. Chell menang dari level karena sharing EXP tadi dari Turtle. Sementara kita harus melihat dulu apa yang bakal dibuild sama Panda. Karena kalau misalkan Pandanya seaktif ini, berarti bukan menutup kemungkinan kalau misalkan first item dia langsung ke Sky Pierce. Dan dia bakal hadir lagi nanti di menit yang keempat lebih. Apalagi ketika Turtle-nya pun di atas. Tapi untungnya Scavenger diambil. Wow, Vivian down. Meanwhile ini dari bottom lane. Sorry. Ini di arah sana sungai maksudnya. Untuk dari Genji berhasil mendapatkan satu final slash. Fumieko tidak akan melepaskan asli. Double kill. Wow, Gini. Gue baru sadar kalau dengan adanya flame shot di sini, nggak expect gue. Tapi kondisi posisi dari Vitality dengan posisi Turtle yang mereka dapatkan, Panda juga belum ter-take down. Harus Anda masih respect, tadi sempat dibilang kalau Vivian ini bisa di-take down dengan instan. Karena ngomongin ke arah Sayori, mereka memiliki Mystic Gust. Tapi Rui, dia sangat beruntung dalam kondisi tidak ada Mystic Gas dari Sayori dan tidak ada sosok Fumieko. Jadi nggak bisa ditutup dari gelundungannya Profesor. Iya, ini by the way untuk flame shot banyak efeknya juga sebenarnya. Yes. Kalau mungkin nanti ditempelin sama Arya atau ditempel sama Rui, dan masih bisa manfaatin untuk flame shotnya. Tapi kalau misalkan dia lagi berdekatan sama Fumieko, dia bakal ngegeser siapapun lawannya dan bakal nge-trigger efek pasif dari Fumieko. Bakal di spam terus tuh pasti. Iya, tapi kalau posisi saat ini lihat Vitality, mereka punya chance besar banget untuk bisa dapetin Turtle yang kedua, karena dari sosok Chell bisa langsung join. Tapi jangan dilupakan dari Panda, posisinya dia juga harus di-respect. Dan Vivian kalau memang menuju ke arah backline, pastikan flickernya dan Breath of Death-nya itu benar-benar untuk sosok yang bisa di instant kill. Bakal coba dipaksa, bakal coba dimakan dan instant kill malah di posisi sebaliknya.
Harvest Spin dibuka oleh Vival untuk bisa mendapatkan satu point kill. Karena Fumieko bakal coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Dan bahkan di depan sana Retribution dari Vival kembali mendapatkan poin. Turtle dan Flameshot-nya almost is never enough. Rui masih bisa selamat. Tapi lihat betapa kerasnya Vitality untuk ditembus. Turtle-nya untuk di-steal itu terlalu berat. Ya, kontes objektif yang perfect banget dari Vitality. Mereka nggak membiarkan sedikit pun Genji untuk mengintip Turtle-nya. Dan sekalipun Rui maju di sana, follow up-nya terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat Vival dengan Curse Helm sekarang udah mulai melakukan invade. Mungkin nungguin Battle Red Ring-nya 5 detik. Karena Rui juga gak ready dengan adanya Retribution Battle. Oh, Wrath of Death-nya, Profesor. Kali ini tidak tepat untuk Retribution-nya, terlalu cepat. Sayori yang dapat. Ya, Sayori yang akhirnya mendapatkan, tapi sudah menjadi kerugian untuk sosok dari Baxia yang tertinggal satu level atas Sakai. Ya, ini dia temponya benar-benar ketahan ya. Genji yang menggunakan Selena dan bahkan menggunakan Gord 2 magic damage sebagai duo mid. Sementara di early-nya mereka yang kelimpungan, bahkan ketinggalan hampir 3000 gold. Bottom lane? Akhirnya ada gerakan agresif. Ini mungkin salah satunya yang bisa di-trade ya sama GNG. Dan mereka juga nggak mendapatkan kerugian apapun. Selain mungkin di bagian mid lane yang agak sedikit terancam. Tinggal regroup sebenarnya mungkin yang ditunggu sama Genji. Atau ada yang lewat dan kena trap dari Kaguranya Chini. Karena dari tadi Chini belum show di map. Ini nyebelin sih Chini. Ini pasti sakit banget damage-nya, Prof. Ini macam-macam Sayori lewat sih. Instant damage dengan kita anggap dia tidak memiliki flicker. Pasti instant kill. Ada 3 lagi kan? Notifikasinya pasti instant kill. Ada Panda, ada Sayori, ada Ashley. Dan itu dia. Ketenangan dari Chini, biarin ditabrak terlebih dahulu. Karena kalau misalnya udah flitter terlebih dahulu baru ditabrak, nah itu baru beda kasus. cerita. Itu baru berat. Ah, ini dia yang sempat kita bilang ya, respect terhadap Sky Pierce karena Panda ternyata langsung mengambil Sky Pierce-nya. Sementara bottom lane jadi trade, mid mungkin akan sedikit diancam, tapi untuk next-nya. Tapi really, mereka melepaskan 2 turret itu nggak wise banget sih untuk mereka. Dan Chell mau coba ditarget Arya di depan sana sudah mengeluarkan flicker dan bahkan mundur ke belakang. Chell menargetkan Arya, instant kill, Harvest Spin. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, mendapatkan triple spin from Vival. Berhasil mengunci 3 pemain dari Genji, tapi sayangnya tidak bisa terlalu lama. Final Slash Panda. Oh my god, Fumieko solo kill dari belakang. Out of nowhere berhasil mendapatkan sosok gold lane dari Genji. Pertukaran yang totally worth it. Wah, ini benar-benar chaotic team fight dari Vitality dan mereka mengunci 3 pemain dari Genji dan bahkan memisahkan team fight dari Panda. Pandanya bahkan yang dikejar-kejar sama Fumieko. Fumieko pun masih saving flickernya karena dia tahu lebih baik trade aja. Dan sekarang di menit yang ke-7 Turtle didapatkan, perfect Turtle on the way 5.000 gold. Tim Vitality mendominasi di game yang pertama. Yes, dan buat kalian semua 20.000 penonton dan juga para seluruh streamer, jangan lupa absen terlebih dahulu di kolom komentar, ramaikan tim Indonesia bermain kali ini. Udah dua-duanya Profesor, tadi yang salah satunya dan sekarang tim Indonesianya lagi Profesor. Tim Falcons Vega yang Falcons Vega sudah menang, akhirnya menang lebih tepatnya. Karena deg-degan juga di lower, tapi Chini tertangkap. Oke, Chini masih coba untuk melakukan sedikit decoy, menggocek sosok daripada dengan Fumieko, menyelamatkan Chini. Save the day for this time, their bottom lead. Dan bahkan kehilangan Panda yang sudah mendapatkan Sky Piercer sekalipun. Dia harusnya sekarang sudah sisa 4 Profesor kalau hitungan gua. Kalau nggak 7-4. Ini baru gambaran dari Beauty, Brain, dan Bait. Yes! Pure bait dari Chini ternyata. Dia emang tahu banget cara nge-distract dan juga cara nge-trigger biar Pandanya muncul. Dan menukarkan Panda tadi dengan trade kill yang bahkan tidak didapatkan oleh Rui. Yes. Itu pasti bakal jadi keuntungan lagi untuk Vitality. Ya, ini kenapa gue bilang gue lebih suka ke arah Kagura. Mungkin tadi Profesor punya pendapat lain dengan adanya Lilia. Gue suka Kagura. Karena di kondisi seperti ini, terlalu banyak yang bisa dimakan sama Kagura. Dan mereka semua nggak punya capability untuk nge-chase Kagura, Profesor. Itu dia ya, 2 opsi terakhir yang terbaik dari yang terburuk yang tersisa. Antara Kagura dan Lilia yang dipilih oleh Coach Cassius. Sekarang bottom lane hancur. Wise choice banget sih. Wise choice banget. Karena banyak banget efek stun dan dengan pemilihan dari targeting dia ya, mungkin yang dari tadi dia selalu burst yang bener-bener low HP, yang bener-bener squishy banget. Di untuk bagian depannya itu urusannya Chell, Ya. bagian belakang baru urusan Chini. Iya. Dan bahkan kalau misalnya mereka mau main trigger terhadap spell, mereka bisa minta tolong Chini.
siapapun bisa di-trigger dari flickernya Profesor. Profesor tinggal pilih antara Gord, Selena, atau Granger. Meleng dikit kalau nggak kena payung, kena jepit panda. Kena jepit panda, tapi kalau jepit panda mungkin ini dia. Decoy lagi. Chini memberikan distraction untuk bermasuk dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan lot, tapi ternyata Arya kembali terjepit dengan habis pindah Final Slays. Fumieko ke belakang menargetkan dan Rui terjepit tertinggal seorang diri. Roda Grigi yang tidak bisa membuat dirinya pulang, kehilangan dirinya ditambah dengan ada lot yang terbuka. Genji sudah pasti akan kehilangan lot yang pertama oleh Vitality yang sudah mendapatkan 3 holy defense under 12 menit. Wah, ini benar-benar total domination. Evaluasi yang kemarin mungkin sempat kita perbincangkan bagaimana cara Vitality ini bermain dengan sangat-sangat mulus di early game, mid game. Tapi mereka punya kesalahan kemarin di mana mereka mengulur waktu, membuang-buang resource, dan sekarang lihat nggak ada sedikit pun keuntungan untuk Genji. 8.000 OTW, 10.000 gold. Wow, 10.000 Profesor. OTW nih, OTW, masih OTW. Di menit 11. Di menit 11 karena ini 3 base turret, defense udah hilang. Udah pasti bakal di-charge dengan 3-lane push. Top lane bakal coba buat di slow push aja, sementara bottom lane udah bergerak, mid lane udah bergerak, ini dia 3-lane pushnya. Dan Profesor yang paling sangat fatal di sini adalah karinya prematur. Full item Maleficent di menit yang ke-11 kali ini harusnya kalau nggak full sisa 1 item yang kalau aku tidak salah lihat tadi Profesor. Dan Maleficent sudah di depan mata Rui, sekalipun dia akan masuk ke dalam, dia akan hilang instan. For sure Profesor. Jadi dia dapetin 1 base turret di bagian top lane, mid lane, next target. Sementara Chell-nya masih bebas banget di belakang, tidak tersentuh. 2 dan half spin menuju ke arah Rui, mengunci depan sana menuju ke arah Arya, dan lihat pada Slash Fumieko mengeluarkan Arya supaya lebih dekat dengan adanya Chell. Semakin lebih dekat semakin lebih baik. Chemistry mereka berdua tidak bisa dipungkiri. Dan lihat di depan sana Chini. Itu dia flash shot, headshot, 3-point shoot dari Chini ternyata dengan flame shotnya dan kena ke Ashley. 2 tumbang tanpa ada trade, mungkin bakal langsung dipaksa untuk endgame dari Vitality. Really endgame. Mereka coba makan untuk posisi kali ini 1 wave dari bottom lane. Adanya lebih baik kalau mereka dapetin 1 point kill terlebih dahulu, dan Rui diserok bawah langsung oleh permasukan dari tim Vitality. Berhasil mendapatkan 1 point kill kembali. Profesor nggak harus nunggu naik dulu kali ini sahamnya, bisa serok dari bawah langsung dapetin point kill. Gak pikir panjang ya, gak pikir panjang, ada chance sedikit, ambil kesempatannya dan bahkan langsung hilang 3 base turret. Wow. 55 detik lagi sebelum menuju ke Lord selanjutnya di menit yang sangat krusial. Kalau seandainya gak ada gerakan sama sekali dari Genji, ini bisa jadi endgame dengan perbedaan 11.000 gold. Bahkan si Albert dari Panda pun aku rasa masih belum cukup untuk bisa mengimbangi bagaimana damage diberikan oleh Chell. Karena emang power spike-nya udah menurun untuk Granger, Selena, atau bahkan Gord. Cuma Gord mungkin yang minimal bisa ngejawab untuk di late game-nya nanti. Ya, tapi say thanks to Fumieko dan Chini, mereka benar-benar yang nge-back play banget untuk game kali ini Profesor. Tinggal lihat mereka mau arahnya ke siapa. Banyak gameplay cantik gara-gara mereka ya. Lihat mereka mau dapetin point kill-nya ke siapa, mata tinggal ke mereka. Chill. Kali ini menurut gua ini salah satu game yang sangat effortless untuk Chell bermain. Iya, Oke, Chell, lu kali ini istirahat, lo farming, lo ambil kill kalau dapat, kalau enggak ya udah. Tungguin menit 9 baru join. Iya, yang sisain yang setup spin-nya. Ini bener-bener dapetin 2, 3. Wah. On point, dan dia nggak takut untuk ngelepas objektif untuk heavy spin. Itu dia, makanya kayak dari awal aja kan kita udah sempat lihat ya di bagian mid lane terutama ketika pushnya dipaksa dilakukan dan berhasil ya untuk mendapatkan mid lane turret tadinya. Tuh kita kira kayak itu adalah sebuah pemaksaan, tapi ya ternyata worth banget, bahkan Vivalnya nggak tumbang. Jadi pertukarannya udah pasti menguntungkan untuk Vitality. 13 berbanding dengan 3 kill, 10 gap kill dan juga 12.000 net worth difference. Ini Chini udah tinggal cari flank aja sih, atau ya mainnya belakangan, nemuin spot yang bagus untuk bisa Yin yang overturn, langsung mungkin targetnya ke Panda atau bahkan ke Sayori ketika Sayori mungkin lagi ingin melakukan high ground defense. Oke. Tapi kali ini Profesor jangan lupa ini cukup tricky. Kita tahu sudah memiliki 11.000 gold difference, tapi salah gerak, salah initiate, ini bisa ngerubah segalanya. Itu dia. Ya kan, Vitality bisa dipukul mundur, gold bisa swing, lumayan untuk bisa ngasih waktu untuk para pasukan dari Genji. Tapi kalau mereka dengan presisi dan lihat mata dari Fumieko dan juga Chini, mereka Final Slash! Surprise! Berhasil mendapatkan 2 point kill kali ini untuk pasukan dari tim KG. Harus kehilangan juga di depan sana dan langsung fokus menuju ke arah base.
take the game one. Kemenangan yang begitu memukau dari tim Vitality.